Asal-usul ramalan Joyoboyo. Sedulur-sedulurku, ramalan Joyoboyo adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kadiri. Ramalan ini dikenal pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga. Asal-usul utama serat Jongko Joyoboyo atau Jangka Jayabaya dapat dilihat pada kitab Musarar yang digubah oleh Sunan Giriprapen. Sekalipun banyak keraguan keasliannya, tapi sangat jelas bunyi bait pertama kitab Musarar yang menuliskan bahwasanya Jayabayalah yang membuat ramalan-ramalan tersebut. Kitab Musarar dibuat tatkala Prabu Jayabaya di Kediri yang gagah perkasa, musuh takut dan takluk, tidak ada yang berani. Meskipun demikian, kenyataannya dua pujangga yang hidup sezaman dengan Prabu Jayabaya, yakni Mpu Sedah dan Mpu Panuluh, sama sekali tidak menyebut dalam kitab-kitab mereka Kakawin Bharatayuda, Kakawin Hariwangsa, dan Kakawin Gatotkaca bahwa Prabu Jayabaya memiliki karya tulis. Kakawin Bharatayuda hanya menceritakan peperangan antara kaum Kurawa dan Pandawa yang disebut peperangan Bharatayuda. Sedangkan Kakawin Hariwangsa dan Kakawin Gatotkaca berisi tentang cerita ketika Sang Prabu Kresna, titisan Batara Wisnu, ingin menikah dengan Dewi Rukmini dari negeri Kundina, putri Prabu Bismaka. Rukmini adalah titisan Dewi Sri. Dari berbagai sumber dan keterangan yang ada mengenai ramalan Jayabaya, maka pada umumnya para sarjana sepakat bahwa sumber ramalan ini sebenarnya hanya satu, yakni kitab Asrar atau Musarar karangan Sunan Giriprapen, Sunan Giri ketiga, yang dikumpulkannya pada tahun Saka 1540 sama dengan 1028 Hijriah sama dengan 1618 Masehi. Hanya selisih 5 tahun dengan selesainya kitab Pararaton tentang sejarah Mojopahit dan Singosari yang ditulis di Pulau Bali pada 1535 Saka atau 1613 Masehi. Jadi penulisan sumber ini sudah sejak zamannya Sultan Agung dari Mataram bertahta pada rentang tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Kitab Jangka Jayabaya, Jongko Joyoboyo pertama dan dipandang asli adalah dari buah karya Pangeran Wijil I dari Kadilangu. Sebutannya adalah Pangeran Kadilangu II yang dikarangnya pada tahun 1666 hingga 1668 Jawa sama dengan 1741 hingga 1743 Masehi. Sang pujangga ini memang seorang pangeran yang bebas, mempunyai hak merdeka, yang artinya punya kekuasaan wilayah perdikan yang berkedudukan di Kadilangu dekat dengan Demak. Memang beliau keturunan Sunan Kalijogo, sehingga logis bila beliau dapat mengetahui sejarah leluhurnya dari dekat, terutama tentang riwayat masuknya Sang Brawijaya terakhir kelima mengikuti agama baru Islam sebagai pertemuan segitiga antara Sunan Kalijogo, Brawijaya kelima dan penasehat Sang Baginda bernama Sabdopalon dan Noyo Genggong. Di samping itu, beliau menjabat sebagai kepala jawatan pujangga Keraton Kartasura tatkala zamannya Sri Paku Buwono II yang memerintah pada tahun 1727 hingga 1749. Hasil karya sang pangeran ini berupa buku-buku misalnya Babat Pajajaran, Babat Mojopahit, Babat Demak, Babat Pajang, Babat Mataram, Raja Kapa-Kapa, Sejarah Empu, dan lain sebagainya. Tatkala Sri Paku Buwono I naik tahta pada 1704 hingga 1719 yang penobatannya di Semarang,
Gubernur jenderalnya bernama Van Autumn yang memerintah pada tahun 1691 hingga 1704, kemudian diganti G.G. van Horn. Pangerannya sang pujangga yang pada waktu itu masih muda didatangkan pula di Semarang sebagai penghulu yang memberi restu untuk kejayaan keraton pada tahun 1629 Jawa atau sama dengan 1705 Masehi yang disaksikan oleh G.G. van Horn. Ketika keraton Kartasura akan dipindahkan ke Desa Sala, sang pujangga diminta pendapatnya oleh Sri Pakubuwono II. Ia kemudian diserai tugas dan kewajiban sebagai peneliti untuk menyelidiki keadaan tanah di Desa Sala yang terpilih untuk mendirikan keraton yang akan didirikan pada tahun 1669 Jawa atau 1744 Masehi. Sang pujangga wafat pada hari Senin Pon 7 Maulud tahun B Jamiah 1670 Jawa 1747 Masehi yang pada zamannya Sri Pakubuwono XI di Surakarta. Jangka Jayabaya yang kita kenal sekarang ini adalah gubahan dari kitab Musarar yang sebenarnya untuk menyebut kitab Asrar karangan Sunan Giri ketiga tersebut. Selanjutnya para pujangga di belakang juga menyebut nama baru itu. Kitab Asrar itu memuat ikhtisar atau ringkasan riwayat negara Jawa, yaitu gambaran gilir bergantinya negara sejak zaman purbakala hingga jatuhnya Mojopahit, lalu diganti dengan Ratu Hakikat, ialah sebuah kerajaan Islam pertama di Jawa yang disebut sebagai Giri Kedaton. Giri Kedaton ini nampaknya merupakan zaman peralihan kekuasaan Islam pertama di Jawa yang berlangsung antara 1478 hingga 1481 Masehi, yakni sebelum Raden Patah dinobatkan sebagai Sultan di Demak oleh para wali pada 1481 Masehi. Namun demikian, adanya keraton Islam di Giri ini masih bersifat hakikat dan diteruskan juga sampai pada zaman Sunan Giri ketiga. Sejak Sunan Giri ketiga, praktis kekuasaannya berakhir karena penaklukan yang dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram. Sejak Raden Patah naik tahta pada 1481, Sunan Ratu dari Giri Kedaton ini lalu turun tahta kerajaan, diganti oleh Ratu seluruh Jajatah, ialah Sultan di Demak, Raden Patah. Jadi keraton mendirikannya atau mungkin sudah sejak Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah. Setelah Kesultanan Demak jatuh pada masa Sultan Trenggono, lalu tahta kerajaan jatuh ke tangan raja yang mendapat julukan sebagai Ratu Bobodo, ialah Sultan Pajang. Disebut demikian karena pengaruh kalangan Ki Ageng yang berorientasi setengah Buddha, setengah Hindu, dan setengah Islam di bawah pengaruh kebatinan Siti Jenar yang juga hendak dibasmi pengaruhnya sejak para wali masih hidup. Setelah kerajaan ini jatuh pula, lalu diganti oleh penguasa baru yakni Ratu Sundarawang, ialah Mataram bertahta dengan gelar Prabu Hanyokrokusumo atau Sultan Agung yang berkuasa di seluruh Jawa dan Madura. Di kelak kemudian hari, ditinjau dari sudut alam pikiran Sri Sultan Agung dari Mataram ini, akan muncullah seorang raja bertahta di wilayah kerajaan Sundarawang. Ialah seorang raja waliullah yang bergelar Sang Prabu Eru Cokro yang berkuasa di seluruh Jawa, Madura, Patani, dan Sriwijaya. Wasiat Sultan Agung itu mengandung kalimat ramalan bahwa kelak sesudah beliau turun dari tahta, kerajaan besar ini akan pulih kembali kewibawaannya. Justru nanti di zaman jauh sesudah Sultan Agung wafat, ini berarti raja-raja pengganti beliau dinilai secara pandangan batin sebagai raja-raja yang tidak bebas merdeka lagi. Bisa kita maklumi karena pada tahun-tahun berikutnya praktis Mataram sudah menjadi negara boneka VOC yang menjadi musuh Sultan Agung. Ingatlah perang Sultan Agung dengan VOC pada tahun 1628 dan 1629 yang diluruk ke Jakarta atau Batavia oleh Sultan Agung. Oleh para pujangga, kitab Asrar digubah dan dibentuk lagi dengan pendirian dan cara yang lain, yakni dengan jalan mengambil pokok atau permulaan cerita Raja Jayabaya dari Kediri.
Nama mana diketahui dari Kakawin Baratayuda yang dikarang oleh Empu Sedah pada tahun 1079 Saka, titah Sri Jayabaya di Daha atau Kediri. Setelah mendapat patokan atau data baru, Raja Jayabaya yang memang dikenal masyarakat sebagai pandai meramal, sang pujangga Pangeran Wijil lalu menulis kembali dengan gubahan Jangka Jayabaya, Jongko Jayabaya, dan dengan ini yang dipadukan antara sumber serat Baratayuda dan kitab Asrar serta gambaran pertumbuhan negara-negara dikarangnya sebelumnya dalam bentuk babat. Lalu dari hasil penelitiannya dicarikan inti sarinya dan diorbitkan dalam bentuk karya-karya baru dengan harapan dapat menjadi sumber semangat perjuangan bagi generasi anak cucu di kemudian hari. Cita-cita yang pujangga lukiskan sebagai zaman keemasan tersebut jelas bersumber semangat dari gambaran batin Sultan Agung. Jika kita teliti secara kronologi, sekarang ternyata menunjukkan gambaran sebuah negara besar yang berdaulat penuh yang kini bernama Republik Indonesia. Kedua sumber yang diperpadukan itu ternyata senantiasa mengilhami para pujangga yang hidup di abad-abad kemudian, terutama pujangga terkenal Raden Ngabai, cucu buyut Pujangga Yasadipura I pengganti Pangeran Wijil I. Jongko Jayabaya dari kitab Asrar ini sungguh diperhatikan benar-benar oleh para pujangga di Surakarta dalam abad 18 atau 19 Masehi dan sudah terang. Dan ini merupakan sumber perpustakaan dan kebudayaan Jawa Baru. Hal ini ternyata dengan munculnya karangan-karangan baru, kitab Asrar atau Musarar atau Jayabaya yang hanya bersifat ramalan belaka, sehingga setelah itu tumbuh bermacam-macam versi teristimewa karangan baru serat Jayabaya yang bersifat hakikat bercampur jangka atau ramalan, akan tetapi dengan ujaran yang dihubungkan dengan lingkungan historisnya satu sama lain, sehingga merupakan tambahan riwayat untuk negeri ini. Semua itu telah berasal dari satu sumber benih, yakni kitab Asrar karya Sunan Giri ketiga dan Jongko Jayabaya gubahan dari kitab Asrar tadi, plus serat Mahabharata karangan Empu Sedah dan Panuluh. Dengan demikian, Jongko Jayabaya ini ditulis kembali dengan gubahan oleh Pangeran Wijil I pada tahun 1675 Jawa atau 1749 Masehi bersama dengan gubahannya yang berbentuk puisi, yakni kitab Musarar. Dengan begitu, menjadi jelaslah apa yang kita baca pada masa sekarang ini, kitab Musarar Jayabaya. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak, semoga berkenan dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Mugi rahayu sagung dumadi.